Halo teman-teman, kembali lagi nih sama aku yang kali ini tentunya akan membawakan sebuah materi yang tak kalah menarik dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mau tahu nih materinya apa? Simak videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, aku akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih pelatihan digital itu? Jadi singkatnya, pelatihan digital merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang digital, terutama dalam pemasaran dan komunikasi yang tentunya ditujukan untuk membantu individu atau organisasi dalam memahami dan menguasai konsep, strategi, dan teknik terkait dengan pemasaran digital. Pelatihan digital juga ditujukan untuk mengembangkan atau mendorong inovasi dalam pemasaran dan komunikasi melalui media digital. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai peran penting pelatihan digital bagi penyandang disabilitas. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya dalam definisi atau pengertian mengenai pelatihan digital, sudah sangat jelas bahwasannya pelatihan digital itu berperan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang digital atau dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas. Jadi dengan adanya pelatihan ini memungkinkan para penyandang disabilitas untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan berkontribusi dalam dunia nyata. Yang kedua, mendorong inklusi digital. Jadi dengan adanya pelatihan akan mendorong inklusi digital dengan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi mereka. Yang ketiga, yakni meningkatkan potensi produktif. Adanya pelatihan digital tentunya untuk membantu meningkatkan potensi produktif bagi para penyandang disabilitas dalam bidang seperti desain grafis, pemasaran digital, pembuatan konten, atau bahkan pengembangan aplikasi. Yang keempat, pemahaman teknologi oleh masyarakat. Adanya pelatihan digital bagi individu juga untuk membantu masyarakat secara keseluruhan dalam memahami dan menghargai tantangan yang dihadapi oleh mereka. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Pelatihan digital tentunya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dengan disabilitas, tentunya dengan memberikan kesempatan belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang lebih efektif. Yang keenam, mengembangkan kewirausahaan. Dengan adanya pelatihan digital akan memungkinkan individu dengan penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan memulai bisnis secara online. Yang ketujuh, meningkatkan aksesibilitas. Pelatihan digital juga akan membantu meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam mengakses informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara lebih luas. Yang kedelapan, meningkatkan kemandirian. Pelatihan digital tentunya akan membantu meningkatkan kemandirian bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi tantangan digital dan memanfaatkan teknologi untuk keperluan pribadi, pendidikan, dan pekerjaan. Teman-teman tahu tidak? Ternyata keterampilan digital dalam bidang digital merupakan skill yang amat penting untuk kita pelajari. Bahkan, para ahli mengatakan bahwasannya keterampilan digital merupakan fondasi atau dasar bagi tenaga kerja masa kini hingga masa depan. Dalam pembagiannya, keterampilan digital terbagi menjadi 3. Yang pertama, keterampilan digital dasar. Kedua, keterampilan digital menengah. Dan yang terakhir, keterampilan digital terampil. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, keterampilan digital dasar mencakup kemampuan minimum yang memungkinkan kita untuk memanfaatkan teknologi dan perangkat digital.
Hal-hal ini mencakup seperti penggunaan ponsel pintar, cara menggunakan mesin pencari, hingga menggunakan platform komunikasi digital seperti email dan sosial media. Yang kedua, keterampilan digital menengah mencakup kemampuan yang lebih kompleks seperti pengembangan website, penggunaan software desain grafis, dan penggunaan teknologi cloud. Yang ketiga, keterampilan digital terampil. Hal ini mencakup komunikasi yang lebih tinggi, seperti pengembangan aplikasi, penggunaan teknologi kecerdasan buatan, dan penggunaan teknologi blockchain. Teman-teman, dalam mempersiapkan materi dan konten pelatihan digital bagi penyandang disabilitas, tentunya memerlukan perhatian khusus guna memastikan aksesibilitas dan kemudahan bagi seluruh peserta. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yakni mengembangkan materi pelatihan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan seperti menyusun struktur dan kurikulum. Merancang struktur dan kurikulum pelatihan tentunya dengan mengidentifikasi topik utama yang perlu kita sampaikan kepada peserta. Kita juga harus memastikan adanya progresi logis dari topik yang lebih sederhana ke topik yang lebih kompleks. Di sini kita juga harus menyusun rencana pembelajaran dalam setiap sesinya. Yang kedua, menyesuaikan format materi. Kita harus menyesuaikan format materi dengan kebutuhan kelompok disabilitas tersebut. Kita menyediakan materi dengan berbagai format seperti teks, audio, dan video untuk memenuhi preferensi dan aksesibilitas peserta. Bahkan jika memungkinkan, kita bisa menggunakan multimedia dengan deskripsi alternatif untuk memudahkan pemahaman peserta dengan disabilitas visual. Yang ketiga, menyertakan studi kasus dan contoh yang relevan dengan kehidupan peserta disabilitas. Hal ini tentunya akan membantu peserta dalam memahami bagaimana teknologi digital dapat diterapkan dalam situasi nyata yang sesuai dengan kehidupan mereka. Yang keempat, memperhatikan desain grafis dan tata letak. Kita harus memastikan desain grafis dan tata letak materi pelatihan harus sederhana, jelas, dan bersahabat bagi semua peserta disabilitas. Kita juga harus menghindari penggunaan font yang rumit dan perpaduan warna yang sulit dibedakan. Yang kelima, uji coba. Sebelum pelatihan dimulai, kita harus menguji coba semua aspek materi untuk memastikan aksesibilitasnya. Kita harus menggunakan teknologi bantu seperti pembaca layar atau penguat suara untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Teman-teman, dalam pelatihan digital ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, antara lain yakni melalui e-learning. E-learning merupakan pelatihan berbasis web atau platform pembelajaran online yang memungkinkan peserta untuk mengakses materi di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, webinar merupakan sesi pelatihan daring secara langsung yang memungkinkan interaksi antara instruktur dan peserta pelatihan. Yang ketiga, video pelatihan, yang mana berisi video singkat yang menyajikan materi pelatihan dengan jelas dan visual. Yang keempat, diskusi kelompok. Tentunya menggunakan platform diskusi untuk memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide antara peserta. Yang kelima, pelatihan mandiri. Kita memberikan peserta akses ke sumber daya belajar yang dapat dipelajari sendiri tanpa instruktur. Sertifikasi dan pengakuan merupakan hal yang kita dapatkan setelah kita mengikuti pelatihan. Hal ini tentunya bisa menjadi insentif tambahan bagi seluruh peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihannya dengan baik. Berikut adalah langkah-langkah untuk melaksanakan sertifikasi dan pengakuan pasca pelatihan digital. Yang pertama yakni kita mendukung sertifikasi berkelanjutan. Kita harus memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperbaharui dan meningkatkan sertifikasi mereka di masa depan melalui pelatihan berkelanjutan. Tentunya ini akan mendorong pengembangan profesionalitas mereka dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkelanjutan. Yang kedua, menawarkan lanjutan pengakuan. Kita harus mempertimbangkan untuk memberikan pengakuan lanjutan seperti pengakuan prestasi tertinggi atau penghargaan bagi peserta yang mencapai pencapaian luar biasa dalam pelatihan digital. Tentunya ini akan meningkatkan nilai sertifikasi dan pemberian insentif tambahan bagi peserta. Yang ketiga, mendukung karir peserta. Kita harus mendukung karir peserta dengan membantu mereka mengintegrasikan keterampilan baru dalam pekerjaan mereka. Kita harus memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam proyek nyata. Sekian dulu materi dari aku.
Semoga teman-teman mendapatkan pengetahuan yang baru di sini dan tentunya bisa diimplementasikan dalam kehidupan kalian masing-masing. Thanks for watching my video. Bye-bye.